Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan, penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Mulai dari mencari informasi di internet, belajar daring, berinteraksi melalui aplikasi chat, hingga sebagai sarana hiburan. Meski banyak membantu aktivitas manusia, dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan, khususnya ketika gawai menjadi alat yang digunakan oleh anak-anak usia dini hingga remaja. Halo semuanya, kalian pernah lihat nggak sih anak kecil yang bisa duduk berjam-jam hanya untuk menonton YouTube di handphone? Atau mungkin kalian punya adik atau keponakan yang kalau nggak dikasih gadget itu bisa menangis atau marah. Fenomena ini bukan hal yang asing lagi sih, apalagi di zaman sekarang, di mana teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bahkan untuk anak usia dini. Namun, di balik semua kemudahan dan hiburan yang ditawarkan, ada satu dampak yang sering luput dari perhatian, yaitu gangguan sosial emosional pada anak. Nah, dalam video ini, kami, kelompok 5, akan membahas dan menganalisis secara lebih dalam sebuah studi kasus yang sangat menarik dan relevan dengan kondisi anak-anak di zaman sekarang, yaitu mengenai gangguan sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun akibat penggunaan gadget secara berlebihan. Saat ini, penggunaan gadget seperti handphone dan tablet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan bagi anak-anak usia dini. Ini bukan hal yang aneh lagi jika anak usia 5-6 tahun jika sudah terbiasa menggunakan handphone, seperti menonton video YouTube atau bermain game digital. Banyak orang tua yang memberikan gadget kepada anaknya sebagai hiburan atau untuk membuat anaknya menjadi lebih tenang di saat mereka sedang sibuk. Padahal, usia dini adalah masa yang paling penting untuk tumbuh kembang anak, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Nah, perkembangan emosional ini merupakan proses bertahap di mana individu belajar mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosional sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Anak yang sehat secara emosional akan lebih mudah bersosialisasi, bekerja sama, memahami perasaan orang lain, dan mampu mengendalikan diri di saat mereka marah ataupun kecewa. Sayangnya, penggunaan gadget yang berlebihan ini dapat mengganggu proses yang sangat penting ini. Anak bisa jadi lebih mudah marah, sulit untuk sabar, dan bahkan sulit untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, sebanyak 40,25% anak di usia kurang dari 15 tahun di Indonesia sudah menggunakan gadget. Ini adalah angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perkembangan mereka. Nah, fenomena inilah yang akan menjadi latar belakang dari penelitian yang akan kami bahas dalam studi kasus ini. Pada studi kasus ini, telah dilakukan survei observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Jarogunung. Diketahui bahwa anak-anak di desa tersebut sebagian besar menggunakan HP sebagai bentuk utama penggunaan gadget. Televisi menjadi alternatif apabila HP tidak tersedia. Orang tua memberikan gadget kepada anak dengan alasan utama agar tidak terganggu saat mengerjakan pekerjaan rumah. Alasan lain untuk memberikan hadiah, membuat anak senang, serta adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, baik dari teman sebaya maupun dari anggota keluarga yang menggunakan gadget. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kedua orang tua dari subjek, Ananda Eva dan Aka, menunjukkan bahwa mereka menggunakan HP untuk menonton YouTube dan bermain game. Jika anak menangis atau merengek, orang tua cenderung memberikan akses pada YouTube dengan konten kartun pembelajaran sebagai bentuk pengalihan. Namun, ketika anak sudah mulai bermain HP, mereka cenderung sulit untuk dihentikan.
Terus faktor lingkungan juga termasuk kebiasaan orang tua dan anggota keluarga lain dalam menggunakan gadget memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan anak. Anak-anak menjadi lebih cepat mengenal gadget dan menggunakan secara intens. Rata-rata waktu penggunaan gadget oleh Eva dan Aka adalah lebih dari 2 jam per hari, yang melebihi batas waktu penggunaan gadget yang direkomendasikan untuk anak usia 5-6 tahun, yaitu maksimal 2 jam per hari dengan pengawasan orang tua. Oke, selanjutnya dampak sosial dan emosional ketika anak diberikan gadget oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, dampak sosial dan emosionalnya ialah beberapa aspek belum berkembang. Salah satu contohnya adalah aspek kesadaran diri. Nah, pada aspek ini, subjek belum bisa bersabar ketika tidak diberikan gadget oleh kedua orang tuanya dan ketika menunggu giliran dalam bermain. Sedangkan aspek yang telah berkembang ialah kedua subjek tersebut bisa bersabar ketika orang tuanya sedang bekerja. Mereka tidak rewel dan tidak menangis ketika ditinggal oleh kedua orang tuanya bekerja. Setelah Didi mendapatkan hadiah gadget, dia pun dengan asiknya mulai bermain game. Di pagi harinya, Didi pun berangkat sekolah sambil bermain gadget. Pada jam istirahat, Didi diajak temannya Rudi keluar kelas bermain di halaman sekolah. Tetapi, Didi sibuk bermain game terus-terusan hingga mengabaikan ajakan Rudi. Setelah kita menonton cuplikan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa anak menjadi lebih tidak peduli kepada yang terjadi di sekitar kita. Dan juga anak menjadi lebih malas ketika disuruh orang tuanya, ketika melakukan sesuatu. Dan juga dampak yang terjadi pada emosionalnya adalah anak menjadi lebih pemarah, kecewanya lebih tinggi, dan juga lebih emosional dalam hal tingkah laku. Mereka akan melakukan hal-hal yang kurang baik, melampiaskan emosinya dengan tingkah laku yang kurang baik. Contohnya melempari benda-benda di sekitar kita. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari studi kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget secara berlebihan pada anak usia dini, khususnya anak usia 5-6 tahun, memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap perkembangan sosial emosional mereka. Nah, di mana ketergantungan tinggi terhadap gadget, terutama dalam bentuk untuk penggunaan HP secara terus-menerus untuk menonton YouTube yang tidak berguna ataupun untuk game. Nah, itu nantinya akan membuat anak sulit mengendalikan emosi, enggan bersosialisasi, serta kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Faktor lingkungan tersebut merupakan faktor buruk, di mana mungkin orang tua berpikir dengan memberikan gadget sebagai cara cepat untuk menenangkan anak. Nah, itu merupakan hal yang tidak baik. Akibatnya, anak itu cenderung lebih tertutup dan memiliki kemampuan sosial yang belum berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya di sini ada saran. Nah, berdasarkan hasil studi kasus yang kami ambil, kita berfokus dalam mengatasi dampak negatif penggunaan gadget pada anak usia dini 5-6 tahun. Nah, agar dampak negatif ini dapat diminimalkan, kita perlukan keterlibatan aktif dari orang tua dan lingkungan terdekat anak. Orang tua sebaiknya membatasi durasi penggunaan gadget sesuai dengan anjuran usia. Misal usia 5-6 tahun itu bisa 1 hari itu 2 jam. Nah, selanjutnya penting untuk mengadakan alternatif kegiatan yang mendukung perkembangan emosional anak. Seperti bermain di luar rumah, berinteraksi dengan teman sebaya, atau mengikuti kegiatan yang merangsang aktivitas dan kerjasama. Nah, orang tua juga perlu menjadi teladan dalam menggunakan gadget secara bijak untuk memberikan contoh yang baik terhadap anak. Nah, serta dapat menjalin komunikasi yang lebih intens dengan anak untuk membangun kedekatan emosional. Nah, dengan hal itu, anak dapat tumbuh dengan kemampuan emosional yang lebih seimbang dan sehat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.